Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Alisaga dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan sebuah resum dari kegiatan PBAK UNIF yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus dan tanggal 1 September. Resum pertama yakni resum dari Bapak Rektor Dr. Andes Kiai Haji Zainuddin. Isi resum tersebut ialah mengenai transformasi lembaga. UIN Maulana Malik Ibrahim sejarahnya dimulai dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 1961. Kemudian 1965 beralih ke Surabaya, yaitu Fakultas Tarbiyah yang di Malang. Pada tahun 1997, IAIN ini mendapat otoritas dari pemerintah menjadi Setain Malang. Berubah lagi menjadi UIIS pada tahun 2002. 2004 berubah lagi menjadi UIN Malang, belum ada namanya. Akhirnya pada tahun 2009 diberi nama Maulana Malik Ibrahim yang diresmikan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Visinya yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya A. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains teknologi seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Untuk menjadi mahasiswa di UIN Malang, kita harus mempunyai 1. Kedalaman spiritual, 2. Keagungan akhlak, 3. Keluasan ilmu, dan 4. Kematangan profesional. Kemudian resum kedua. Resum dari Dr. Ahmad Fathah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Resum ini berisi tentang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus UIN Malang, perlu kalian ketahui bahwa menjadi mahasiswa di UIN itu tidak gampang. Kita termasuk the best material, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang ini, maka saudari-saudari, saudara-saudari mahasiswa baru UIN Malang Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun semester ini masih kita laksanakan perkuliahan daring atau virtual, dan saya ingin mengharap sekali kita semua segera bisa bertemu dengan kampus. Untuk sementara waktu silakan dibayangkan saja kampusnya seperti apa. Kampusnya tadi sudah ditayangkan gambar-gambar, gedungnya megah-megah, dan lain sebagainya. Untuk sementara waktu dibayangkan saja dulu, nanti pada saatnya insya Allah kalau sudah selesai kita bisa bertemu betul dengan kampus kita yang kita cintai ini. Dan kampus ini memang terkenal kampus sejuk, religius, rindang untuk tempat belajar. Mengajak bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Otomatis berbeda dengan yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi. Saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi lain. Termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan karena Anda harus menyiapkan secara mental spiritual. Maka yang diperlukan adalah berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLT, model pola belajar di perguruan tinggi itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi
dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus Kambangan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus ajaran Islam melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sekali lagi berpikir ilmiah harus disasari, karena kita ada dalam masyarakat berilmu, mahasiswa juga manusia berilmu, beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu, maka yang kedua kita ini di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi kita harus mewujudkan dalam bentuk perilaku positif. Kemudian resum ketiga di hari PBAK hari kedua, yakni sebuah materi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, yakni mengenai DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas. Mencakup lingkungan universitas dan juga fakultas, juga himpunan mahasiswa prodi. Fungsi Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa ialah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA universitas, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian Dewan Eksekutif Mahasiswa dibagi menjadi 6. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini nantinya akan mengkoordinasikan di lingkungan internal di UIN Maulana Malik Ibrahim. Kedua, Kementerian Luar Negeri, yakni kementerian yang mengkomunikasikan lembaga di luar UIN Malang, juga menguatkan secara eksternal tidak hanya internal. Ketiga adalah ada Kementerian Sosial Hukum Politik. Ini lebih mengarah kepada kajian terkait isu-isu politik. 4. Kementerian Agama. Bentuk upaya untuk menjadi mahasiswa ulul albab yang berintegrasi sains dan agama. 5. Ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yakni untuk melatih kreativitas demi meraih cita-cita bersama. 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian ini lebih ke publikasi, mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian resum yang keempat, yakni resum yang sebuah materi yang disampaikan oleh Ketua SEMA atau Senat Mahasiswa, yakni berisikan materi tentang apa itu SEMA. SEMA adalah atau Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Tugas SEMA antara lain yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak yang bersangkutan. Adapun wewenang SEMA antara lain 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas.
5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Demak Universitas. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan PU yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikat sertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan dan merangkum kepada Dema Universitas. Kemudian resum yang kelima yakni tentang UKM. Ada beberapa UKM di Universitas Negeri Malang ini, antara lain Universitas Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wirasakti Yuda Universitas Malang Malik Ibrahim Malang. 1. Menwa. Apa itu Menwa? 1. Sejarah Menwa diadali pembentukan oleh Jenderal Nasution tahun 1959 di Jawa Barat selama dilatih di Kodam Siliwangi. Kemudian ada UKM Pramuka yang program kerjanya antara lain 1. Kewarcap, Kewarda, dan Kewarcap. 2. Perkemahan Wirakarya. 3. Temu Alumni. 4. Musyawarah Pandega. Ada UKM KSR PMI. Kemudian UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Buana. Kemudian UKM Seni Religius, yakni unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinator yang bergerak dalam bidang seni Islami. Kemudian ada UKM Teater, UKM Mapala Tursina, UKM Munior atau dengan olahraga, UKM Koperasi Padang Bulan, UKM Komus, UKM Taekwondo, UKM Jepret Klub Fotografi, UKM LKP 2M, UKM UAPM Inovasi, dan lain-lain. Kemudian resum yang keenam, yakni resum sebuah materi yang disampaikan oleh Muhammad Hasanuddin Wahid tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Tiga kekuatan yang menjadi sebuah dasar untuk seseorang bisa mengubah dunia, yakni kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan pondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN, yakni arus utama kembangan teknologi digital, link and match dengan skor sektor industri, menjadi kekuatan sosio teknopreneur, IP Sentrum Ajaran Agama Inklusif. Kemudian moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, yakni pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks, serta konteks. Kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Peran mahasiswa. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian resum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.